Tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Saya kira ini bukan pertanyaan Maulia aja, benar nggak? Yang lain mesti ditanyakan tantangannya apa sih, Miss? Apa? Tantangan terbesar, ya. Tantangan terbesar sebenarnya tadi itu saya ceritanya banyak loncat-loncat, tapi tantangan saya itu banyak sekali. Yang sekarang itu terlihat manis setelah sukses. Kalau adik-adik sekarang ya mau dari awal siap, ini ceritanya nggak sinetron, benar. Sampai berkali-kali saya ketemu orang mau membukukan kisah saya, karena kisah saya begitu, wah pokoknya beda dirasakan. Ya, pertama saya ini ternyata anak adopsi. Anak adopsi saya tahunya itu ketika saya SMA. Tetapi untuk menghargai orang tua saya tidak pernah tanya atau apapun, karena saya takut menyinggung dan saya sudah biarkan. Jadi saya tidak pernah ketemu dengan bapak ibu kandung saya dan saya tidak tahu siapa. Dan nggak enaknya saya nggak muncul tahu ya, saya nggak beruntung. I'm not lucky. So I'm the victim of child abuse. Jadi ibu saya itu abusive, verbal, fisikal, dan mental. Jadi setiap saya sekolah waktu SD itu kalau nggak sini kayak tahu film Shinchan. Shinchan itu kalau didudukin atau sininya marmer besar itu saya kayak gini, sampai saya harus tutupi poni kayak gini setiap hari. Terus akhirnya mental saya kena, bener nggak? Saya jadi anak yang agak pendiam, agak malu. Ya kan, kemarin saya di SMK Tangerang, yang mengundang saya adalah teman satu kelas saya. Dia itu heran dengan transformasi saya sekarang. Kok bisa? Dulu kamu sekolah lo bodoh banget. Tapi memang benar. Jadi dia itu circle-nya kalau ranking 1 sampai ranking 3 lah. Circle-nya dia orang pintar-pintar. Si guru SMK. Saya circle-nya 15 kan. Jadi rankingnya itu kalau nggak 15 ya 20. Itu rankingnya kayak gitu. Jadi tergolongnya nggak pintar. Nah itu terus habis itu bapak saya itu satu-satunya pahlawan di hidup saya sampai saat ini. Tapi dia sudah meninggal, kedua-duanya sudah meninggal. Jadi bapak ini meninggal ketika saya SMA. Saya kayak orang nggak patah hati lagi. Saya ini mau kemana? Setiap pulang sekolah SMA, saya berdoa, ya Allah, aku nggak mau pulang, aku ingin ikut ekstrakurikuler biar saya nggak pulang ke rumah. Karena saya kalau ke rumah sudah habis saya tidak ganti. Wah, pokoknya semua yang saya lakukan salah, bakalan jadi macam-macam lah. Akhirnya saya ikut, saya bilang sama bapak saya pas saya kayak, Pak, aku mau diikut ke ekstrakurikuler, pondok, nari, enggak, aku mau ikut karate. Gitu. Akhirnya saya ikut karate di SMA itu 3 tahun. Kelihatannya si karate ini menyumbang besar jadi mental saya, karena seperti ini kelihatannya karate. Jadi saya nggak yang hancur, saya nggak yang jadi karena saya ada keponakan. Waktu kecil saya umur 10 tahun saya dijadikan keponakan untuk dijadikan
Jadi saya dari kalau saya jalan tuh kata ibu saya, kamu nggak jalan dulu kayak laki-laki gitu. Jadi gini, tapi saya ngajar dulu apa? Ya, jadi itu tantangan dari masa kecil saya yang susah sampai bapak saya meninggal. Akhirnya saya afirmasi juga bukan. Tahu kan saya bapak meninggal saya nggak bisa kuliah kan? Saya padahal nggak ngambil SMK, saya udah terlanjur ngambil SMA. Terus mau jadi apa kan? Nggak punya bekal. Terus saya nongkrong di bawah beli di depan rumah. Ini saya afirmasi juga berdoa karena saya dengar saya ucapkan, ya Allah, kalau ada yang memuliakan saya terima dengan lapang dada. Siapapun dikabulkan. Siapa? Itu mantan suami saya yang pertama. Jadi waktu saya lamar kerja, karena saya nggak kuliah, saya harus kerja di daerah situ tuh paling adanya pabrik. Tahu Tanjung Mas ya? Di situ banyak pabrik kan. Jadi kamu nggak kuliah kan? Kamu cerita aku. Yuk kita lamar-lamar. Akhirnya lamar kerjaan itu udah pakai high heel ya. Kalau lamar mereka harus rapi, gitu kan? Dan pakai high heel. Terus saya ada 4 teman boncengan-boncengan gitu kan. 4 orang, ternyata yang 3 nggak diterima. Yang diterima saya tahu. Ternyata tahu kan ceritanya sudah tahu. Dan saya kenapa saya diterima Karena yang ini itu sudah sama. iya. Karena sidang yang beda itu suami saya. Jadi dia manajer apa namanya? Jadi kalau ada orang masuk itu tuh kacau besar bencana. Itu orang nggak yakin bisa melihat siapa yang masuk. Nah saya masuk ke kantor saya. Terus dia telepon si bagian yang menerima lah ya, dan yang pakai baju hijau itu nanti diterima, yang lain nggak usah. Nah terus tapi saya ya apa sedih karena kan tadi informasinya kerjaan kan dari teman saya, malah teman saya nggak diterima. Akhirnya dari itulah saya menikah, akhirnya dikuliahkan kamu kuliah apa? Bahasa Indonesia juga bisa lah, untuk aku juga bisa kuliah dari sekarang ya. Akhirnya saya pilih jurusan pariwisata karena pariwisata ini opsi kedua yang paling saya cinta. Satu, karena kalau saya jurusan pariwisata mesti kan sering praktek ke luar kota. Jadi saya sering nggak ketemu ibu. Jadi saya nggak bebas dari kekerasan lah di rumah, saya sering pergi gitu. Terus plus sama bahasa Inggris dan bahasa Jepang waktu itu. Tapi bahasa Jepangnya saya menyerah karena lumayan susah ternyata waktu pas belajar menulis itu huruf kanji itu susahnya. Karena saya punya saya bisa bahasa Inggris tapi bahasa Jepangnya enggak. Oke, lanjut di situ saya punya anak. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya bercerai karena nggak cocok. Waktu menikah saya nggak pernah kerja sama sekali, ngurusin anak udah. Jadi saya nggak tahu saya ini bisa apa, nggak tahu karena jadi ibu rumah tangga aja punya baby. Setelah bercerai, mantan suami tidak memberi nafkah. Tapi saya terus, oh nggak apa-apa, aku tak bisa. Yang saya bercerai, karena aku cerai jalan satu-satunya kan, nggak mau buat saya bahagia, bukan? Yaudah, saya kerja. Akhirnya saya kerja. Setelah kerja saya menemukan bahwa wow, ternyata aku bisa ini loh. Wow, ternyata aku bisa komputer loh. Wow, ternyata aku bisa ini itu, dan banyak hal yang aku discover. Ternyata aku mampu loh kerja gitu loh. Terus aku ternyata orangnya walaupun nggak pintar, nggak cepat juga kan ada ya orang yang saya punya teman sahabat waktu SMA, dia sekarang dapat orang Jerman, sekarang di Jerman. Dia itu kalau diajarin apa komputer atau komputer ya, dia itu pintarnya komputer sama bahasa. Dia aja bisa dialog itu langsung cepat tahu. Saya itu di bulan badannya udah bener banget. Tapi saya kata dia aja lah. Nah saya itu bukan yang cepat belajarnya, bukan pintar juga, nggak pernah juara juga saya. Tapi saya itu senang belajar, walaupun lambat nggak apa-apa. Tapi saya belajar. Kalau saya nggak berkompetisi dengan orang lain mau belajar saya lambat nggak apa-apa. Tapi hari ini saya belajar sesuatu. Itu saya terapkan sampai sekarang. Saya bukan
healing lah ya. 30 menit itu benar aku sendiri. Itu saya ngapain? Bawa kertas, pensil, penggaris, menghapus, belajar gambar sendiri lewat buku yang saya beli tadi loh. Gambar, kalau nggak majalah fashion, saya nyontoh itu susah loh, bener kan? Nyontoh gambar yang sudah ada itu susah kan? Kalau maksudnya kalau nggak latihan terus itu susah. Belajar terus itu saya cara belajarnya 30 menit itu saya pakai diri saya sendiri. Sebulan aku hanya nyontoh, terus sebulan kemudian aku harus bisa gambar tanpa nyontoh. Nah, proporsi tubuh manusia kalau di tata busana namanya apa? Desain teknik apa? Kalau di Perancis namanya croquis, tulisannya croquis, bacanya croquis. Itu maksudnya proporsi tubuh manusia, cewek, cowok, modelnya itu namanya apa? Proporsi tubuh. Nah, itu croquis. Jadi saya tampilkan sebulan saya harus bisa bikin croquis yang madep sana. Jadi yang kaku kayak gini kan, pertamanya kalau belajar harus gambar croquis yang lurus saja dulu kan. Setelah itu sebulan kemudian harus berevolusi belajarnya. Saya harus bisa gambar croquis madep kanan misalnya. Terus besoknya yang jengking misalnya. Kayak ada model dan sebagainya. Jadi itu selalu berulang. Setelah bisa itu sebulan kemudian saya harus bisa mewarnai gitu. Terus sebulan kemudian saya harus bisa bikin motif. Jadinya nggak terasa dan sampai 5 tahun sampai gambar saya jadi bagus, sampai saya sering. Tapi saya nggak malu waktu gambar saya jelek dan saya posting di sosial media. Zaman itu sosial media Instagram masih baru. Itu jelek ya saya posting yang lagi bagus ya, pokoknya saya kayak udah sama bisa gitu. Jadinya nggak sama malu dilebih jadi gambar. Ada orang lain biasanya tapi kita yang kadang kalau kamu belajar ketika kamu hasil bagus kadang kamu amazed gitu ya, lihat bisa bikin baju ini gitu kan. Saya gitu, jadi saya nggak malu saya upload hasil gambar saya tadi. Sampai dari situ saya mendapatkan rezeki pertama di Instagram. Ada yang tanya, waktu itu gambar saya pakai batik Papua motifnya. Ada yang komen di Instagram, Bu, ini bajunya bisa dibeli nggak? Desainnya bisa dibeli nggak? Saya mau baju itu bisa dibuatkan sampai jadi. Saya bingung. Aduh, lalu gambar gue desainnya rumit-rumit, gawe piye itu kan asal gambar tadi, asal gambar. Terus kayaknya juga lihat di Google batik Papua itu kayak apa? Bagus sih ternyata gitu kan. Terus belinya di mana saya nggak tahu. Dari situ saya tolak, Bu, mohon maaf ya Bu, ini hanya gambar, saya belum tahu cara memproduksinya seperti apa. Tapi dari situ adalah titik balik mindset saya berubah. Sekarang kalau saya mau gambar, mau upload di sosial media, saya harus tahu ini kayaknya dibeli di mana, ini bisa dipakai apa enggak, ini gambarnya masuk akal apa enggak kalau dijadikan baju. Karena ada waktu dulu saya belum seperti itu. Saya itu gambarnya enggak masuk akal. Jadi suka-suka gue gitu. Tapi begitu dia ini asal gambar enggak bisa dijadikan baju gitu kan. Nah, dari situ saya mulai tahu, oh berarti kalau gambar, ya siapa tahu ada orang yang mau beli lagi kan. Bener. Saya gambar batik lurik. Saya gambar lurik, terus saya kasih pakai besar di sini, terus pakai hijab di sini. Langsung di komen, Bu, yang ini orang yang lain lagi ya. Dan nggak tahu kalau di sosial media itu di sana juga kenal asal komen juga. Bu, ini bisa dibeli nggak desainnya? Oh bisa, karena saya tadi belajar dari kesalahan dan sekarang harus sudah bisa caranya. Tapi Bu, karena ini batik tulis, jadi harus tunggu Bu 1 bulan. Itu saya masih di Kanada ya. Ini yang Kanada ya, orang Indonesia. Terus tapi harus tunggu 1 bulan, nggak apa-apa Bu. Gitu. Terus oke, dikirimnya di mana? Ternyata dikirimnya ke Jepang. Dikirim ke Jepang. Jadi dia diaspora Jepang, jadi suaminya orang Jepang gitu. Nah, yang pertama tadi yang saya tolak tadi ternyata ibu-ibu anggota DPR ternyata keren. Tapi saya tolak aja juga keren. Ya. Nah itu awal-awal saya ini wah zaman saya seperti kalian beliau waktu saya majalah
terkenal itu Vogue, gitu kan. Nah itu nama saya ada di semua media luar negeri. Keren nggak? Kira-kira Dede bisa nggak? Bisa. Jadi walaupun adik-adik itu SMK, cita-citanya jangan kerja di pabrik, jangan jadi ejengan. Cita-cita itu bisa yang gratis, ya gratis. Apalagi tadi setiap afirmasi dikabulkan, bayangin gratis, bisa-bisanya dikabulkan loh. Siapa tahu kalian jadi admin dan ini yang selanjutnya, ya kan? Amin. Ya. Jadi saya ini yang bukan siapa-siapa, nggak pernah sekolah, tapi nama saya ada di majalah-majalah fashion dunia. Bukan desainer terbaik, saya nggak setuju kalau saya dinobatkan jadi desainer terbaik. Jadi saya membelota karena memang di luar sana banyak yang lebih bagus. Dan tapi kenapa dipilih kan saya yang pilih bukan saya, gitu loh. Tapi sebenarnya saya nggak setuju kalau dinobatkan sebagai terbaik, itu nggak setuju karena masih ada yang lebih baik. Sama dengan kayak gini lah, misalkan Rani tadi, Rani dinobatkan jadi wanita tercantik 2026. Kira-kira setuju nggak? Kan enggak, walaupun Rani cantik, tapi semuanya itu cantik, bener nggak? Jadi pasti, ya saya yakin, saya sebenarnya nggak setuju dinobatkan karena saya lihat fashion designer Kanada itu lebih keren, tapi nggak tahu kenapa nggak mereka yang menang. Bisa jadi mereka sosial medianya kurang siap. Bisa loh. Saya lihat fashion designer Kanada senior, dia udah senior. Dia saat itu pengajarnya asal college bahkan. Jadi lulusan situ begitu lulus jadi pengajar. Dia desainnya bagus banget, bagus saya bilang. Tetapi sosial medianya nggak ready. Jadi sosial medianya ya ada tapi kadang posting kadang enggak. Nah sosial media itu hebatnya, apalagi sekarang di 2026. Saya tadi dapat orderan pertama aja tahun 2016 di Instagram, ya kan? Apalagi ada yang sekarang Instagram ya apa maksudnya sosial media digunakan yang positif, yang baik-baik. Nah saya jadi ingat karena ngomongin sosial media tadi yang tanya gimana cara UMKM berkolaborasi dengan saya. Sarannya ada satu yang belum saya sebutkan, supaya UMKM atau siapapun yang mau berkolaborasi dengan saya, sarannya sosial medianya harus ready. Ready itu gimana? Ya sudah sering posting sekali itu minimal, sekali itu minimal. Ya, terus storytellingnya udah kuat, pengikutnya lumayan. Nah, kenapa kok kolaborasi sama Miss Lin kok sosial medianya harus ready? Nah, kolaborasi dengan saya tadi biayanya lancar stabil ya, yang dibiayai Pemkot dan macam-macam. Besar kan? Impact-nya harus besar, benar? Jadi impact-nya harus buat si UMKM tadi, benar? Kalau sosial medianya Rani nggak ada tadi, walaupun batiknya 40 saya pakai semua, terus kalau saya tag, misalnya saya tag ya, gambarnya kucingnya Rani, kira-kira orang Kanada melihat Instagramnya dia gimana? Ini terus beli batiknya gimana ya? Batiknya Rani bagus-bagus gitu loh, ya kan? Jadi ketika sudah terjadi event kolaborasi, saya harus nge-tag si UMKM ini. Jadi ada pernah yang Vancouver Fashion Week itu paling enggak ya, ekoprintnya UMKM paling enggak. Saya cek dulu sosial medianya kok pengikutnya cuma 300, terus postingnya sebentar sekali. Itu saya tunjuk, misalkan fashion show-nya 6 bulan lagi ya, itu saya tunjuk. Sehari posting 2 kali, postingnya ini. Misalkan kalau dia sudah punya tim ya alhamdulillah, berarti sudah tahu caranya nge-branding brandnya dia kan. Tapi kalau nggak tahu, saya ajarin pertama foto kayak ini, diceritakan ini motif artinya apa, ini pewarna ini dari apa, terus siapa pembiayanya. Kalau bisa difoto, di video satu-satu yang membuat ekoprint ibunya gitu. Pas pokoknya saya bantu lah
journey kita. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian di dunia kerja fashion designer itu nggak sendiri, dia punya tim biasanya. Ada tim yang pola, ada tim jahit, ada tim sketsa, ada tim technical design dan macam-macam. Dengan AI ini, jadi tim technical design tinggal, jadi yang diajari sebenarnya fashion designer-nya dulu. Fashion designer udah tahu, mereka kasih tahu timnya. Oh berarti si yang bikin apa technical design yang ada ukurannya namanya apa? Technical design. Kalau saya ngarahin ke technical design. Jadi yang kalau kamu gambar berwarna terus yang putih dua terus ada ukurannya namanya apa? Produksi, desain produksi udah di sini belum ya? Yang gambar untuk menjahit itu yang ada ukurannya itu namanya saya ngarahin ke technical design. Kalau kita seterusnya apa? Ya, desain produksi. Nah, itu baju saya masuk tadi sketsa udah jadi saya masukkan di AI. Desain produksinya langsung jadi. Jadi si karyawan saya yang tadinya harus gambar manual berjam-jam, dia saya ajari AI, tinggal masukkan ini terus klik technical design jadi, desain produksi jadi, tinggal kasih ukuran. Cepat apa enggak? Cepat. Apalagi fashion designer yang produksi ready to wear. Wah, itu karyawannya sampai 30, tapi nggak efektif. Ya, berarti kan biaya expense sangat besar loh. Kalau satu orang dibayar 2 juta, kan 30 orang berapa? Dengan AI bukan memangkas karyawan, saya juga tidak setuju memangkas karyawan. Tapi si karyawan tersebut yang tadinya misalkan bisa bikin technical design-nya cuma 10 per hari, ini bisa 30 per hari. Jadi membantu si karyawan ini gitu loh. Jadi tidak memangkas orang. Kita sebagai fashion designer juga tidak cheating, pokoknya luar biasa. Saya senang banget jadinya saya masih nanti mau ke kalau Jawa Tengah aja mereka nggak tahu AI untuk ini AI bukan ChatGPT bukan Gemini loh ya. Ini AI khusus fashion designer. Jadi keren banget dia fiturnya banyak. Ada salah satu fitur yang luar biasa. Jadi saya sketsa di iPad. Siapa di sini yang udah gambar digital? Itu jadi digital drawing. Siapa? Sama sekali ya. Berarti belum mengenal digital drawing ya. Gurunya juga belum mengenal digital drawing ya. Iya, itu pakai sudah. Nah, gurunya sudah berarti harus ditularkan ke anak-anaknya juga bisa. Nah, ini ada salah satu aplikasi yang menurut saya terbaik ya. Namanya Procreate. Ini buat saya sketsa ya. Saya masih ini saya hubungkan kabel ke laptop terus masuk di websitenya si AI lagi. Saya masih ke gambar ini di situ sudah jadi di laptopnya. Terus ketika saya sketsa udah pakai baju sudah saya warnai di situ langsung jadi baju aslinya. Bayangin. Jadi seperti kalau saya fashion designer itu sudah menghemat waktu dan biaya. Sebelumnya saya harus bayar satu sampel itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Karena kan misalnya saya pakai batik tulis kan mahal dulu. Kalau langsung dijahit salah bahaya kan, membuang kain kan. Jadi saya harus nyempol pakai kain baju dengan kain putih ya. Itu pun biaya ada biayanya ada 300 ribu untuk si penjahit. Nah ini saya nggak usah nyempol. Saya masukkan sketsa kainnya apa langsung muncul di laptop. Jadi saya sudah tahu nanti jadinya seperti ini. Menghemat biaya dan waktu banyak sekali. Makanya saya excited banget pengen nge-share ilmu saya ini ke seluruh fashion designer Indonesia. Walaupun saya nggak sekolah fashion design, saya bukan mau menggurui, tapi saya mau berbagi. Ini loh, aku nemu alat keren banget ya kan. Gitu loh. Cuma biasanya workshop itu berbayar, tapi itu berbayarnya untuk mereka juga karena kerjanya sewa, misalkan 80 ribu per orang, terus nanti
jadi saya ingin menjembatani fashion designer Indonesia untuk menuju ke minimal Kanada dulu. Kalau Kanada itu kan Amerika Utara. Jadi kalau udah ke situ ya sama saja, udah gampang menuju ke bagian Eropa dan Amerika lainnya ya. Nah itu yang memberi testimoni itu kepala ketua fashion designer Semarang namanya Sudarda Suwarsa. Nah saya desainnya